Sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu ab'ad wa hay'at. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya lah. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir di tempat, di rumah yang mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran, sekarang masuk padanya sunanus shalah. Ya, sunanus shalah. Sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Ya, kemarin kita telah membahas tentang arkanus shalah, tentang rukun-rukun salat. Sekarang ya kita masuk sunanus shalah, sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Ya, tankasimu sunanus sholati ila ismain. Ya, terbagi sunnah salat itu terbagi menjadi dua, yaitu ab'ad wa hay'at. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Ya, ingat di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah ab'ad. Ya, ada yang namanya sunnah hay'at. Sunnah ini apa? Sunnah beda dengan wajib. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, tidak berdosa, tidak apa-apa, cuman rugi aja. Karena sunnah ini jangan kita sembarangin. Ya, ini nilai plus bagi umatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menambah pahala, menyempurnakan pahala. Ya, sunnah ini penting. Jangan mentang-mentang sunnah akhirnya kita tinggalin. Ini nggak boleh juga, jangan. Ya, nah, adapun wajib, ya ini harus, nggak boleh ditinggalin. Apabila dia tinggalin, dia berdosa dan wajib wajib dikerjakan. Ini namanya wajib, ya harus dikerjakan. Seperti sholatnya, sholat wajib ini hukumnya fardu ain, wajib baginya, nggak boleh kita tinggalkan. Maka kalau kita tinggalkan berdosa. Adapun sunnah, ya di dalam sholat, yaitu yang pertama, ya ab'ad, sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Wahya ma yujbaru bisujudi syahwi. Ya, sunnah ab'ad itu kalau seandainya orang itu lupa, tertinggal, maka disunahkan untuk di akhir sebelum salam itu sujud sahwi. Sebelum dia salam, ketika bacaan tasahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam, kita sujud dulu tuh 2 kali. Ya, sajdatain, sujud dua kali, ya sujud sahwi. Ditambal dengan itu. Apabila kita lupa, namanya aja sujud sahwi, sujud yang ketika lupa. Ya, penambal namanya. Nah, itu khusus baginya bagi sunnah ab'ad. Tapi sujud sahwi nanti ada lagi macamnya. Ya, nggak hanya tertinggal sunnah ab'ad saja. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Wa hay'at, adapun sunnah hay'at ma yujbaru bih. Ya, kalau tertinggal atau lupa, maka tidak disunahkan untuknya dia sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Sama-sama sunnah. Tapi kalau yang sunnah satu apabila ditinggalkan ab'ad, maka di akhir sebelum salam, ya di tasahud akhir sebelum kita mengucapkan salam, maka kita disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Kalau yang kita lupa atau yang kita tinggalkan itu sunnah ab'ad. Adapun yang kita lakukan, kita tinggalkan sunnah hayat, maka nggak disunahkan, nggak dianjurkan untuk dia sujud sahwi. Ya.
Apa saja? Ya, fa'ab'aduha sab'atun. Sunnah ab'ad itu ada 7. Ya, ada 7 bagian. Ingetin, sunnah ab'ad itu ada 7. Kalau tertinggal, maka nanti di akhir sebelum salam dia lakukan sujud sahwi. Ya. Wahia yang pertama adalah at-tasahudul awal. Tasahud awal. Di dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, asar itu kan biasanya ada tasahud awal. Nah, tasahud awal ini bacaannya itu sunnah ab'ad, nggak boleh kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan, ya sengaja maupun lupa, ya bisa menyebabkan apa? Sunnahnya kita menambal dari kekurangan itu dengan sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, tasahud awal. Ya, baca. Kita nggak baca misalnya atau lupa. Ya, namanya manusia suka lupa misalnya. Ya. Wal qu'uduhu. Ya, duduknya juga duduk tasahud awal. Itu juga sunnah ab'ad, kita duduk. Duduknya aja. Kalau tasawuf akhir kan duduknya wajib. Ya, arkan tuh, rukun tuh. Tasawuf awal duduknya itu sunnah ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Ketika tasahud sampai salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, udah langsung bangun lagi. Gak usah sampai panjang. Ya, gak usah sampai selesai ke tasahud akhir, enggak. Khusus pakai salawat itu aja. Ya, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala ali fi tasahudil akhir. Salawat kepada wa ala alihi. Nah, wa ala alihi pada keluarganya Nabi, salawatnya itu sunnah ab'ad di dalam tasahud akhir. Kalau salawatnya itu rukun. Ya, tasahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun, gak boleh ditinggal. Ya, wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Tapi kalau misalnya di tasahud awal itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Nabi itu sunnah ab'ad. Ya, tasawuf akhir jadi rukun qauli itu, nggak boleh ditinggalin. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tasawuf akhir tuh. Ya, yang kemarin kita udah bahas. Nah, kalau tasawuf awal, salawat kepada Nabi itu sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'adnya di tasawuf akhir ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, baca wa ala ali kepada keluarga Nabi. Nah, ini sunnah ab'ad. Kalau ini yang nggak baca, maka dianjurkan dia itu untuk menambalkan apa? Sunnah apa? Sujud selalu lupa misalnya, bacaannya lupa. Habis itu baca apa lagi? Misalnya lupa, maka dia tasahudnya baca apa? Sujud sahwi sebelum salam. Ya. Wal qunut. Begitu juga kunut di dalam sholat subuh. Ini sunnah ab'ad. Ya, apabila seseorang misalnya imam lupa kunut di dalam mazhab Syafi'i khususnya ya. Kita kan mayoritas ini yang kita bahas ini mazhab Syafi'i. Ya, makanya disunnahkan untuk kunut setiap subuh. Nah, kalau lupa dia langsung sujud, nggak apa-apa, sholatnya tidak batal. Cuman di akhir sebelum salam dia itu membaca melakukan sujud sahwi. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Ya. Wa qiyamuhu, dirinya kunut begitu juga. Dirinya kunut begitu juga. Itu sunnah ab'ad. Ya, dirinya. Ya, wassalatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi, itu di dalam kunut sunnah ab'ad juga. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu baca bagi imam. Enggak boleh enggak baca, atau bagi kita ya dalam kunut harus baca. Kalau enggak ya ntar disempurnakan di dalam sujud sahwi. Adapun tasahud awal ya misalnya lupa batasannya ketika misalnya begini, kita ambil contoh aja nih. Kalau baru setengah diri, di bawah diri,
itu kita turunin ke bawah. Ingatnya misalnya baru begini ya, ini kita harus apa? Duduk nggak apa-apa. Kalau masih setengah di. Tapi kalau misalnya udah setengah duduk, maksudnya maaf, setengah duduk kan begini nih. Ya. Kalau udah setengah diri, kita begini, ya udah mau diri gini. Nah, jaraknya, maka kita udah terusin aja. Tasahud awal, tinggalin udah. Kalau lupanya udah begitu, itu makmum di belakang nggak boleh teriak-teriakan, udah ikutin imam. Subhanallah. Amin, ntar ya. Imam diri, lupa tasahud awal, udah diri, ikut makmum, ikut diri. Ya, nggak boleh makmum itu nggak mau. Teka nih makmum. Makmum teka jadi. Ya, nggak boleh. Ikutin. Ya, bisa membatalkan sholat nanti. Ya, makmum udah, karena yang ditinggalkan itu apa? Tasahud, sunnah abad. Ya, imam udah dengar tuh, oh ibu, ini lupa nih. Nanti imam akan apa? Sujud sahwi. Makmum ngapain? Ikutin. Ya, makmum ikutin. Imam sujud sahwi, makmum ikut sujud Jangan enggak. Ya, kalau misalnya kita enggak, batal salatuhu, maka batal salatnya. Kecuali kalau kita mufarroqah, memisahkan dari imam, memisahkan dari jamaah, dari imam, itu sholat sendiri jatuhnya, nggak masalah. Tapi kalau tetap salamnya sama imam, nah ini bahaya, batal sholatnya. Kalau imam lupa kan imam sujud sahwi, makmum gimana? Tetap sujud sahwi, ngikutin imam. Jangan enggak, tetap aja begini, biarin aja imam sujud sahwi. Ya, kita imam salam baru salam, batal sholatnya bagi makmum. Ya, hati-hati itu. Jadi kita disunahkan untuk apa? Ngikutin dianjurkan untuk ikutin imam aja, nggak apa-apa. Ya, nah ini imam sujud sahwi, ikutin sujud sahwi. Ya udah, karena dia merasa imamnya salah. Pokoknya imam kalau gitu nggak usah aneh. Kalau imam misal diucapkan misal ada yang lupa, ada yang apa di dalam itu, imam sujud sahwi, kita sujud sahwi, ikutin imam. Ya, kecuali yang masalah rukun. Kalau rukun lain cerita nanti. Ya, nanti pembahasannya beda. Dua-duanya yakin gimana-gimananya, ntar. Ya kalau rukun nanti ada pembahasannya. Ini masalah yang sunnah ya. Nah makanya kalau ada kelupaan bagi makmum sikapnya adalah mengikuti imam. Jika imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Ya, Bismillahilladzi la yanamu wala yashu, bacanya begitu. Ya. Atau kalau kita nggak hafal, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, nggak masalah. Ya, dalam bacaannya terserah. Tapi kalau kita bisa hafal misalnya Bismillahilladzi la yanamu wa la yasu, Bismillahilladzi la yanamu wa la yasu, enggak masalah kita baca. Atau bacanya seperti biasa, kita enggak hafal misalnya. Ya dalam sujud sahwi, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak apa-apa. Ya, terserah. Sebisa aja kita. Ya, yang penting kita sujud sahwi. Ya, nah ini kalau apabila sunnah abad yang tinggalkan. Begitu juga tadi kunut. Ya, kalau imam udah sujud, jangan bangun lagi. Ya, kita udah sujud, bangun. Nah ini namanya udah batal, karena udah pindah yang namanya rukun. Dari rukun berdiri kecuali baru setengah mau ruku, tuh baru begini. Nah, lain, masih bisa diri. Tapi kalau udah hampir mau ke sujud, udah terusin sujud. Itu kalau yang ditinggalkan sunnah abad, nanti gampang. Apa? Sebelum salam maka dia melakukan sujud sahwi. Ya. Nah ini ingetin tuh. Yang pertama at-tasahud awal, kita ulangin. Jadi sunnah abad itu ada 7 macam di dalam sholat. Tasahud awal. Ya, bacaan tasahud awal ini sunnah abad. Intinya kalau sunnah abad berarti nanti dia tambal dengan apa? Di sebelum salam dia mengucapkan apa? Melakukan sujud sahwi. Ya, tasahud awal, wal qu'uduhu, duduknya dalam tasahud awal, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Di dalam tasahud awal ada salawat kepada nabi, kita baca salawatnya. Ya, begitu juga wa salatu ala alal ali fi tasahud akhir. Baca
tasahud wa salawat ya salah ala ali daripada Nabi Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad ke tasahud akhir itu juga sunnah ab'ad ya. Wal kunut ya, wal qiyamuhu berdirinya di dalam kunut juga termasuk. Wassalatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi, salawat kepada nabi di dalam kunut itu namanya sunnah ab'ad. Selebihnya sunnah hayat ya, yang tadi kita nggak sebutin di dalam sholat berarti itu sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad baca misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita nggak baca misalnya ya, berarti apa? Nggak usah sujud sahwi. Atau habis baca al-fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin langsung ruku, nggak baca surat ya, nggak usah pakai sujud sahwi, nggak masalah, itu sunnah hayat ya. Pokoknya di lain yang 7 yang tadi disebutin nggak usah kita melakukan sujud sahwi ya. Yang tadi salah satunya kita lakukan, kita tinggalkan baik sengaja maupun lupa ya, maka kita harus apa? Ditambal dengan sebelum salam sujud sahwi ya. Nah ini lebih paham. Fa idza taraka shalah syai'an min hadhil ab'ad, ya tadi kita sebutin tuh, apabila seseorang yang lagi sholat meninggalkan yang tadi yang sunnah ab'ad itu, nudibalahu an yasjuda sajdatain qabla salam khobran lil khalal ya. Disunahkan, ini sunnah, sujud sahwi itu sunnah ya, tapi anjuran, sangat menganjurkan untuk menambal dari kekurangan di dalam sholat ya, sunnah ab'ad. Tapi nggak masalah kalau ada orang nggak mau sujud sahwi, misalnya dia tahu dia ninggalin sesuatu, dia ya nggak usah, masih debatin, udah ya. Makanya sunnah ini, sampai sunnahnya dianjurkan jangan sampai kita tinggalin, dilakukan sebelum salam yang pertama kalau bisa ya, karena yang wajib itu salam yang pertama ya. Kalau salam yang kedua tuh udah apa ya namanya, udah sunnah ya. Nah salam yang pertama untuk menambal badannya ya, menambal kekurangan di dalam sholat. Wa kadza yasudu lisahwi, begitu juga itu tadi sunnah ab'ad tuh. Bagi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, maka dia wajib untuk sunnah baginya untuk sujud sahwi. Kalau hayat berarti enggak ya. Selain yang 7 kita sebutkan, ingetin tuh ya, gampang ya. Tasahud awal, duduknya tasahud awal, sholawat kepada Nabi di tasahud awal, sholawat kepada keluarga Nabi wa alihi di tasahud akhir ya kan. Terus apa lagi, kunut ya, kunut dirinya kunut ya, terus sholawat kepada Nabi ya, dan keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut ada 7 ya. Selebihnya hayat, artinya kalau tertinggal hayatnya maka nggak disunahkan untuk sujud sahwi, nggak perlu, udah nggak usah, kecuali yang abad aja. Kunut misalnya imam lupa ya, sujud sahwi nanti di akhir sunnahnya ya. Nah itu yang ditinggal sujud sahwi apabila seseorang lupa atau tertinggal di dalam apa namanya sunnah abad. Faida wa kadza yasjudu li sahwi bi fi'li ma yubtilu 'amduhu as-shalah duna sahwihi. Begitu juga orang dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sebelum salam ya, apabila dia itu lupa melakukan sesuatu yang apabila sengajanya batal di dalam sholat. Kalau lupa enggak, kalau dia sengaja melakukannya bisa membatalkan ya di dalam sholat ya. Seperti apa ya, kalau dalam takrirat tuh seperti makannya tapi dikit, ada ya ada ukurannya, berarti dikit, bener kecil, bukan satu nasi begitu masuk gede tuh ya. Dia lupa, oh iya lagi sholat ya. Kalau dia sengaja, kalau dia di dalam sholatnya dia sengaja dia makan ya, dia nggak lupa, itu batal sholatnya. Kan sholat nggak boleh makan ya, batal sedikit doang ya, seuprit, ada takarannya sedikit segini, setengah dari apa gitu
dikit, mungkin bekas makanan gitu, dia telannya lupa. Ya, namanya orang lupa. Nah ini kalau sengaja itu, apabila dia nggak lupa, batalin sholat itu. Ya, maka segala sesuatu yang sengajanya bisa membatalkan sholat kalau dia lakukan, ya kecuali kalau lupa dia nggak batal sholat, maka di akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, begitu juga seperti apa? Walinaqli ruknin qaulin ila ghairi mahalihi. Ya, dilupa memindahkan rukun qauli ke bukan tempatnya. Dilupa, misalnya lagi ruku dibaca surat Al-Fatihah. Nah, dilupa. Kan rukun qauli kan tempatnya surat Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Dia lupa. Namanya orang ya lupa. Kalau sengaja itu batal. Ya, kalau disengaja batal. Karena lupa, ya orang kalau lupa ya pada maafu aja dah. Yang nggak boleh itu dilupa-lupain. Ya, puasa aja kalau misalnya lupa masih belum batal ya. Ya, orang lupa sama orang tidur itu kayak nggak ada hukumnya. Ya, nah, orang lupa mau diapain? Nah, tapi kalau sengajanya batal, maka dia harus apa? Ketika dia sebelum salam, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kalau lupa, kalau dia sengajanya itu bisa membatalkan sholat. Atau iqa'i ruknin fi'lin mal ihtimal ziyadah. Ya. Karena kesaka fi adadi rakaat, ya. Atau dia ragu, ini 3 apa 4 ya. Sering terjadi yang begini nih model ini ya. Kebanyakan utang apa kebanyakan kerjaan atau uyang bala dah. 3 apa 4 dia bingung tuh. Iya. Nah, sak namanya di sini. 3 4 dia bingung. Nah, maka pilihlah bahwa al-aqallu yatrahul sak. Pilih yang paling sedikit. 3 apa 4? Yang dipilih 3. Yang paling sedikit. Ya, kalau kita ragu tuh 3 4. Pilih yang yakin. Kalau pilih 4 kan ya takutnya masih 3 ya kan? Belum yakin. Pilih yang paling sedikit biar yakin. 3 apa 4? 3 udah. Ya, tapi dia dianjurkan, disunahkan terakhir sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, lakukan seperti itu, dilupa. Ya, kalau imam dibilangin sama makmum, kalau lagi sholat sendiri misalnya, ya lagi sholat sendiri 3 4 ya. Nah, yang paling yakin, ya, yang paling yakin. Pokoknya yang paling yakin yang kita cari. Ya kalau 3 sama 4 yang paling yakin 3. Kalau 4 kan masih kayaknya 3 dah. Ya, kalau misalnya 3 kita lakukan, 4 pasti kita lakukan. Ya, udah yakin tuh. Ya, kayak kita gini, udah sholat belum? Udah belum sholat udah. Ya, cari yang yakin. Kalau kita udah ragu tuh, takutnya belum sholat. Udah sholat, cari yang teriak, yang paling yakin. Kalau kita misalnya kudu sholat misalnya, ya, misalnya udah 2 tahun belum sholat, dia kudu taubat misalnya, dia mau sholat Bismillah dah, ini taubat karena Allah Taala. Hitung-hitung di kalender, waduh, kira-kira sekitar 100 sampai 100 sholat, sampai 150 ya, 100 sampai 150 misalnya ragu gitu. Kalau kita hitung misalnya gitu, cari yang paling yakin 150 udah. Ya, tapi kalau jumlah ada di sholat, kita paling yang sedikit yang kita cari. Kenapa? Yang sedikit ini biasanya lebih yakin karena bisa melanjutkan rakaat berikutnya. Ya, kalau misalnya kita langsung 4, ternyata kita masih 3, nah ini kan jadi nggak nyempurna. Jadi nah kalau kita sak semacam itu, maka baginya sunnahnya sujud sahwi. Ya, sebelum salam. Ya, jadi nggak hanya lupain sunnah abad doang. Kalau sunnah abad kita lupa, kita tinggalin, maka kita sujud sahwi. Ada rukun juga apabila kita sengajanya bisa membatalkan sholat, kecuali lupa, maka melakukan setelahnya itu sujud sahwi. Ya, wayatrahu syak, ya, yaitu membuang keraguan hal seperti itu. Ya, kita milih yang sedikit karena membuang keraguan. Wala yadru syak ba'da salam,
Jadi tidak apa-apa kalau kita ragu di dalam sholat, ya itu tidak merusak babaknya sholat. Ya, cari yang yakin. Illa kecuali finniya wa takbiratul ihram, kecuali ragunya itu di dalam niat sama takbiratul ihram itu nggak boleh. Ya, kalau tadi rakaat tuh nggak langsung batal sholat kita, tidak masalah. Yang penting kita yakinin aja udah. Tadi kira-kira ini udah rakaat berapa ya? Sak ini nggak bikin rusak dalam sholat. Ya, kita cari keyakinan di situ. Oh ya udah 3 aja langsung. Ya, misalnya langsung di akhirnya di sujud sahwi. Tapi kalau saknya ragunya di dalam niat, di dalam takbiratul ihram, maka sholatnya nggak boleh, batal. Ya, misalnya aneh udah sholat belum ya? Udah sholat, kalau sholatnya nggak niat dong berarti. Nah ini masalah nih. Ya, kalau ragu di dalam sholat, di dalam niat atau di dalam apa lagi? Di dalam takbiratul ihram, ini harus, nggak boleh. Karena niat ini utama dalam sholat. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana kita lakukan sholat kalau kita nggak niat, pasti nggak boleh. Kita niat itu harus benar. Makanya khusyuk. Nanti ada bab ya dalam sholat. Di antaranya kita harus khusyuk di dalam niat. Sehingga kita jangan sampai ragu sholat apa yang kita lakuin. Yang asal-asalan ya sholat apa, diragu jadinya. Nah kalau dalam niat harus, nggak boleh lupa. Takbiratul ihram juga nggak boleh sak. Ya, kira-kira ini tadi udah takbiratul ihram belum ya? Nggak mungkin. Tapi insya Allah nggak ada di sini ya, nggak bakalan ya. Maksud takbiratul ihram lupa, sak, ya nggak ada. Karena kenapa? Ya karena di awal dilakukannya. Kalau misalnya ruku sujud kan di tengah, bisa jadi lupa, bisa kemungkinan. Atau rakaat mungkin, ya. Wa ma hayat as-shalah fahiya katsiratun madhkuratun fil mutawwalat. Banyak, benar. Ya, di dalam sholat itu, di dalam sholat sunnah hayat, ya selebihnya dari sunnah abad. Banyak kalau kita sebutin ini banyak. Ya, ya doa iftitah, ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu doa iftitah, sunnah hayat. Ya, kalau misalnya kita tinggalin ya nggak usah sujud sahwi. Ya doa iftitah, doa dalam sholat atau yang mana ya sunnah-sunnahnya ya, banyak di dalam di sunnah dalam apa ya, sunnah hayat sebutin seperti yang kita lakuin aja. Selebih dari sunnah abad ya selebihnya sunnah hayat. Wal ihtimam bisa ili adabiha, dan tetap kita memperhatikan sunnahnya dan juga adab-adab dalam sholat. Ya ini penting bagi kita. Karena ada yang mengatakan faqatil ya inna man tahawwana bil adabi uqiba bi hurmani sunan. Ya sesungguhnya kalau orang udah lalai dengan yang namanya adab, ya adab dalam sholat, adabnya kita harus rapi, itu kan sunnah juga. Ya, kita sholat menghadap siapa? Kita menghadap Allah, kita harus rapi, itu sunnah. Pakaiannya bersih, terus ya bacaan sholatnya benerin, subhana rabbiyal azim, semua hayatnya kita perhatikan, walaupun sunnah kita perhatikan ya. Nah ini bagus, insya Allah kita akan memperhatikan yang namanya wajib. Kalau di sini disebutkan kalau orang udah lalai sama yang namanya sunnah ya, walaupun kita sholat cuman rukun-rukun aja sah, sunnah kita tinggalin nggak apa-apa. Cuman kalau udah awalnya dia udah mengabaikan yang namanya sunnah, nanti dia bisa mengabaikan namanya adab, dia nanti bisa mengabaikan yang namanya sunnah. Wa man tahawwana bis sunan uqiba bi hurmatil faraid. Kalau kita udah ngabain yang namanya sunnah, udah lalai sama yang namanya sunnah, ya nanti bisa ujung-ujungnya kita akan meninggalkan yang namanya kewajiban. Makanya sunnah jadi sebarangin. Ya, sunnah kita harus pakai. Kenapa? Memperkuat supaya kita lebih semangat lagi di dalam melaksanakan kewajiban. Jangan ada kita katakan sunnah ini, jangan juga sunnah ini. Ya, selagi kita masih mampu, ini kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Karena kenapa? Bisa dikhawatirkan kalau kita lalai dengan sunnah, ya nanti imbasnya apa? Kewajiban kita akan jadi lalai, jadi males. Ya, misalnya sunnah banyak ya, di luar sholat juga banyak. Ya, sholat apa? Ba'diyah, qobliyah misalnya, di luar sholat wajib. Sunnah ini jangan sunnah selama kita mampu sholat ba'diyah, qobliyah. Ya, kalau bisa ada waktu sholat duha, sholat duha. Kalau bisa sholat witir, sholat witir. Ya,
Pokoknya segala sunnah kita lakuin. Ya, nanti kewajiban itu kita semangat. Kalau sholat duhanya semangat, insya Allah sholat wajibnya semangat. Ya, kalau sholat sunnahnya yang lainnya jadi malas, ya otomatis yang wajib ntar jadi malas. Itu udah otomatis begitu. Ya, sunnah itu selain dapat pahala, itu melatih juga untuk kebiasaan kita jadi menjalankan sesuatu kewajiban. Ya, orang yang nggak pernah puasa Senin Kamis Ramadan itu ngap. Iya, karena malas. Tapi kalau orang yang biasa puasa Senin Kamis, insya Allah Ramadannya full, nggak merasa halangan bagi kita. Atau puasa-puasa yang lain. Karena sunnah ini sesuatu pelatih juga, selain pahala juga melatih. Orang yang udah melalaikan sunnah, nanti imbasnya melalaikan yang wajib. Ya, juga adab, juga akhlak gitu juga. Kalau kita udah akhlak kita tinggalin, ya sunnahnya jadi males kita ujung-ujungnya. Ya, wa qala Imam Ghazali rahimahullah la tarkus sunnah illa dzu kufrin khafi au humkin jali. Ya, katanya Imam Nawawi, Imam Ghazali, beliau katakan apa? Ya, tidaklah orang meninggalkan sunnah, ya tadi tuh sunnah abaat, sunnah hayat, atau sunnah yang lain. Tidaklah orang itu meninggalkan sunnah, mengenteng-entengkan sunnah, gampang. Ya, kecuali orang itu memiliki namanya kekufuran yang tersembunyi di dalam dirinya. Hati-hati itu. Ya, Islam masih Islam. Efek bisa menyebabkan kekufuran yang tersembunyi, atau dia punya kejahilan yang tersendiri bagi dia. Ya, jahil bagi dia. Ya, imbasnya begini, kalau kita sunnah kan dapat pahala. Ya, kalau misalnya kita nggak melaksanakan sunnah nggak dapat pahala. Ya, kalau orang yang nggak jahil, orang yang nggak bodoh, ya pasti dia akan mengambil karena mendapatkan pahala. Dia akan berpikir kita hidup di dunia sementara. Tugas kita di dunia ini mencari pahala yang banyak. Ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan di akhirat, untuk tabungan di akhirat. Nah, itu orang yang cerdas akan tidak menyembarangi yang namanya sunnah. Kalau wajib udah kewajiban, nggak bisa ditinggalin, dosa kalau ditinggalin. Ya, kalau sunnah kan ditinggalin nggak dosa. Ya, cuman ini salah satu penting bagi kita, jangan melalaikan yang namanya sunnah. Kalau datang majlis salim nih bukan sunnah lagi nih, wajib bagi kita. Ya, majlis salim ini wajib, bukan sunnah. Karena kita nggak tahu. Ya, gara-gara kita majlis salim sehingga alhamdulillah sholat kita jadi benar. Jadi kewajiban ini. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kita ini lagi jalanin kewajiban ini. Karena yang kita bahas ini ilmu yang dituntut oleh Allah setiap hari kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Maka mempelajarinya hukumnya wajib. Ya, nah ini alhamdulillah kita udah mengamalkan ya hal-hal yang wajib. Jadi hilang tuh dosanya kita. Ya. Wa min ahamma adabi sholat, dan lebih paling penting juga untuk adab di dalam sholat. Nah, ini ada adab, ada 3 hal. Ya, ini kita harus memiliki adab di dalam sholat. Yang pertama al-ikhlas. Dalam sholat al-ikhlas, segala sesuatu amal baik ya harus didasari dengan keikhlasan. Jangan sampai kita amal baik kita nggak ikhlas, ya percuma kita amal kita. Ya, wal khusu wal hudur di dalam sholat itu harus ada hudur, hadir. Ya, wal khusu. Nah, wal ikhlas apa sih? Al amalu lillahi wahdah. Dikatakan ikhlas adalah dia beramal untuk Allah yang satu, hanya untuk Allah udah. Ya, apalagi di dalam sholat. Ya, dalam sholat kita harus ikhlasnya itu udah lillahi ta'ala. Ya kan kita udah mengikrarkan di doa iftitah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, yang tadi apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya, ikhlas. Ya, wa nusuki ibadahku wa mayahya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil
untuk Allah Ta'ala. Itu udah ente udah janji tuh. Udah janji tuh, mati kita, hidup kita, ya, ibadah kita itu untuk Allah. Keikhlasan itu penting. Ya, segala amal. Karena beramal tanpa didasari dengan keikhlasan sia-sia. Ya, ikhlas ini sesuatu yang penting. Makanya ada yang mengungkapkan, tuh lihat tuh surat Al-Ikhlas. Walaupun namanya tapi dalam suratnya nggak ada bacaan Al-Ikhlas tuh. Wah, menandakan apa? Benar-benar keikhlas. Ada orang begitu, keikhlasan. Ada yang mengatakan lagi, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu gampangnya begini. Kalau kita habis buang hajat, ya keluar tuh, ya mau gak kita nengok lagi? Mau gak kita ambil? Udah, orang mau ambil lah. Iya. Mau nengok, nggak mau nengokin lagi, udah enak udah. Nah, nggak mau ngambil lagi. Nah itu yang bilang ikhlas secara apa ya? Tersembunyi. Artinya kalau dalam sedekah misalnya kita udah beri, ya udah seakan-akan kita tidak pernah memberi, udah. Itu namanya ikhlas karena lillahi ta'ala. Nah, dalam sholat kita ikhlas untuk kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Udah, dia sholatnya itu benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak, bukan karena takut dibilang apa, atau sholat itu biar dilihat soleh, biar dilihat orang yang bertakwa. Ya, itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas cuma satu, niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab dalam sholat. Ya, adab akhlak dalam sholat. Makanya kalau orang yang ikhlas, sholatnya benar pasti. Ya, tidak terburu-buru, tidak terpaksa, bukan karena yang macam-macam. Ya, bukan karena hajat yang lain. Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hudur, di dalam sholat adabnya juga harus hudur kita, menghadirkan di dalam sholat. An ya'lama ma yaquluhu wa yaf'aluhu min aqwali shalah wa af'aliha. Ya, udur, dia tahu tuh apa yang diucapin, dia tahu tuh apa yang dia lakuin. Makanya orang yang hudur kadang-kadang ya sholatnya nggak mungkin lupa, jarang. Ya, banyakkan tuh orang yang lupa itu karena dia ngehudur di dalam sholat. Ya, dia nggak tahu apa yang diucapkan sehingga sampai rakaat aja sampai lupa kadang-kadang. Ya karena manusia ya mungkin dia pusing, mungkin dia banyak pikiran, mungkin dia ini namanya manusiawi, kita nggak nyalain. Ya, tapi kalau biasanya diusahakan dihudurkan, dihadirkan di dalam sholat, insya Allah hal-hal yang sepele seperti itu tidak akan terjadi. Karena kalau orang hudur lain, ya dia nggak bakalan lupa insya Allah. Ya kalau lupa ya manusiawi, kita juga nggak salahin juga. Ya kita juga sering lupa, manusia, namanya manusia, al-insanu malu khata wa nisan. Tapi hudur itu dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ucapannya tahu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Apa yang diucapkan rukun qaulinya, rukun fi'liyanya, dia lagi ruku, dia lagi sujud. Itu hudur namanya. Dia tahu. Dia tahu. Ya bukan apa? Bukan ngelamun. Kalau ngelamun itu namanya gak hudur dia. Ya, dia ngelamun, mikirin sono, mikirin sini, ya. Nyari apa ya? Nyari kunci motor gak ketemu, pagi sholat baru ketemu. Nah, itu namanya gak hudur. Oh iya, kalau di atas kemari sholat tahu langsung dikasih unjuk. Ya, itu namanya gak hudur. Itu biasanya yang bikin kita gak hudur itu syaitan. Setan yang menggoda-goda kita sehingga sholat kita imbasnya yang terakhir. Wal khusyuk, kalau kita udah ikhlas, kita hudur di dalam sholat, kita tingkatan yang kedua dulu dah. Yang pertama udah wajib ikhlas, yang kedua hudur. Ya. Kalau hudur udah terjalani, baru timbul yang namanya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Sukunul jawarih ma'a huduril qalbi. Ya, tenangnya anggota tubuh, ya begitu berserta dengan hadirnya hati. Ini khusyuk namanya. Ya, tenang, gak gerasa kusuk, ya, gak gatelan, gak apa, ya, susu enak. Nah ini, hudur, hatinya hudur. Jadi dia benar-benar khusyuk. Kalau khusyuk ada yang mengatakan seperti apa? Ibarat kalau orang khusyuk itu, kalau apabila di sampingnya ada temannya, dia nggak tahu tuh, dia khusyuk aja sholat. Ya, dia nggak tahu si fulan. Kalau kita masih tahu. Baunya gue tahu nih, nah itu gak khusyuk namanya itu dalam sholat. Atau dia lihat bajunya warnanya masih fulan di samping aneh, itu gak khusyuk namanya. Ya, kalau khusyuk dia nggak tahu, di samping kiri kanan dia nggak tahu.
Ya, itu khusyuk, nah bukan merem. Ya, bukan merem. Wah, makruh, sholat nggak boleh merem. Ya, sholat nggak boleh merem. Tapi dia begini, dia khusyuk. Jadi yang dilihat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya hudur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia dengar imam misalnya dari makmum, ya dia khusyuk. Dia khusyuk namanya itu. Jadi seakan-akan dia itu apa ya? Dia melihat Allah seakan-akan. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa melihat Allah, Allah lihat dia. Jadi khusyuk benar. Ya, nah ini namanya khusyuk. Ya, khusyuk itu penting baginya. Makanya di Imam Ghazali itu rukun syaratnya Imam Ghazali menambah apa? Khusyuk itu termasuk rukun sholat. Wah repot nih kalau khusyuk. Ya, minimal kita hudur dulu. Tapi khusyuk di awal aja udah. Ya sedikit aja. Tapi kalau Imam Nawawi nggak harus khusyuk. Kalau semacam itu kita batal mulu sholat kita. Ya urusannya susah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena Imam Nawawi Imam Ghazali pernah sholat. Ya ketika itu lagi sholat. Ama Imam Ghazali itu kan selain ahli fikih, tasawuf juga dia. Ya, tasawufnya masya Allah Imam Ghazali. Ya makanya orang-orang yang tidak suka dengan Imam Ghazali itu diserang melalui tasawufnya dia. Ya, dihajar itu Imam Ghazali. Padahal hujatul Islam. Wah, benar-benar fikihnya, alimnya bukan main, ikhlas kepada Allah Taala. Ini Imam Ghazali sama adiknya, ya Imam Ahmad masalah, bukan Ahmad bin Hanbal, bukan. Nah ini dia ketika itu Imam Ghazali kan namanya Muhammad Al-Ghazali. Dia sholat tuh di belakangnya. Ketika sholat, udah isya ya. Ya, ini cerita sedikit. Ketika sholat di belakangnya, ya karena Imam Ghazali sebagai kakak, ya adiknya nggak mau lah jadi imam, santai jadi imam. Udah ketika imam, ya Imam Ghazali memang lagi bahas tentang bab apa ya? Bab haid. Palanya itu di dalam sholat mungkin terlintas kepikiran tentang bab haid. Setelah sholat itu yang Imam Ahmad katakan, wahai kakakku, apa? Kamu sholat kamu kok dipenuhi dengan darah. Ada apa dengan? Bayangin tuh, orang yang hatinya bersih itu bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat, namanya mata hati. Iya, ketika itu kata Imam Ghazali, iya aku terlintas dalam sholat, padahal nggak batal. Orang begitu namanya terlintas, ya mengenai tentang bab haid, bayangin tuh. Maka semenjak itu Imam Ghazali mengatakan apa? Salah satunya apa? Khusyuk termasuk rukun sholat. Tuh repot nih kayak begini ya. Tapi alhamdulillah ya dalam mazhab Syafi'i nggak termasuk, ya nggak termasuk dalam rukun sholat. Ini salah satu adab dan akhlak karena yang kita hadapi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti bagaimana wasunatus sholat banyak dalam sunat-sunat sholat. Jadi akhlak baginya. Ini sunatul abad dan sunatul hayat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.